Acara ini dipersembahkan oleh pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Dan pemirsa, makanan yang bergizi adalah pondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Namun masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya, terutama untuk masyarakat yang berkebutuhannya mungkin berpendapatan kurang begitu ya. Jadi masih banyak sekali anak-anak sekolah, bahkan ibu hamil yang saat ini kebutuhan gizinya kurang tercukupi. Nah, Presiden kita yang terbaru, Bapak Prabowo, ini sudah menyampaikan bahwa nanti di tahun 2025 akan ada program makan bergizi gratis khusus untuk anak-anak sekolah dan juga ibu hamil, betul begitu ya Pak ya? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yona Bagus, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak, ini makan bergizi gratis di tahun 2025. Bagaimana kebijakan dari DPRD bersama pemerintah kota tentang pemberian MBG di Kota Surabaya saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Kome. Jadi ini akhir-akhir ini kan lagi trending nih ya, tentang betul. MBG dan kami di DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah kota, karena memang kita adalah bagian dari pemerintah Kota Surabaya, mendukung sepenuhnya program ini. Jadi apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden terpilih kita, kami mengapresiasi ini sebagai hal yang positif. Dan sekali lagi bahwa ini adalah pertama kali dalam kita di Indonesia ini memberikan sebuah nutrisi, makanan bergizi untuk siswa sekolah. Baik terkait dengan sharing anggaran dan sebagainya, pada dasarnya kami menyambut positif dan siap melaksanakan sepenuhnya program dari pemerintah pusat, Mbak Kome. Nah, kemudian apakah dengan pemberian makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan kualitas belajar anak, Pak? Ya, ini otomatis karena kebetulan saya itu termasuk salah satu yang menginisiasi juga secara pribadi ya uji coba atau trial and error program makan bergizi gratis selama 1 bulan. Ya, jadi selama 1 bulan dengan anggaran pribadi saya sendiri di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Surabaya, di SDN Kedurus 1 ya, di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang. Itu saya melakukan program uji coba makan bergizi gratis, lebih tepatnya sarapan ya, sarapan bergizi untuk 258 siswa. Dari mulai tanggal 4 November sampai dengan 29 November kemarin ya. Dan alhamdulillah pertama dampak yang didapat, dampaknya sangat signifikan, di mana kami melakukan pretest ya, ada pretest itu dimulai tanggal 4 November, lalu kemudian mid test di tanggal 19 November dan post test di tanggal 28 November. Sehari menjelang program saya akhiri, kami ada post test dan luar biasa kenaikannya. Ketika di pretest menuju mid test itu rata-rata 80% siswa itu mengalami kenaikan indeks belajar 8 poin. Dan di mid test menuju ke post test ya, overall mereka 84% dari total 100% siswa ini mengalami kenaikan 16 sampai 21 poin. Dan ini satu hal yang mengembirakan. Nah, karena menurut kami bahwa program ini layak untuk diberlakukan di Indonesia. Dan kemarin yang kami gunakan ini adalah menyasar di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kami tidak melakukan uji coba di kelas awal, di kelas 1, 2, 3, lebih ke kelas 4, 5, 6-nya, di mana persentase siswanya itu kalau tidak salah lebih banyak siswa perempuan. Jadi jumlah siswa laki-lakinya 125 siswa, siswa perempuannya 133 siswa, dan terjadi kenaikan yang luar biasa signifikan, di mana ada
kenaikan 84%. Lalu kemudian yang tidak mengalami kenaikan itu 7%, dan yang mengalami penurunan itu 9%. Nah ini kenapa sampai ada penurunannya Bapak? Ya, faktor apa yang menunjang ada penurunan sekitar 9% ini? Ya, jadi ini luar biasa bagus buat kami, karena di awal memang kami meyakini bahwa belum tentu program ini 100% akan membawa kenaikan indeks belajar siswa. Iya. Ya, kami memahami pasti akan ada potensi anak itu yang tidak mengalami kenaikan atau mungkin ada yang mengalami penurunan. Dan kami melakukan kerjasama dengan tim psikologi dari Universitas Wijaya Putra pada saat itu ya, untuk melakukan evaluasi dan pendampingan. Di mana ada yang kami amati di sini adalah kenapa terjadi turun. Ada penurunan sampai dengan 9%, di antara yang 80% mengalami kenaikan. Iya. Ternyata dijumpai ada beberapa hal yang berpotensi mempengaruhi terjadinya penurunan indeks itu. Salah satunya adalah unsur dari lingkungan siswa itu sendiri di rumah. Bisa jadi anak-anak ini, dari 9% anak ini mengalami problem psikologi di rumahnya. Mungkin karena keluarganya, ayah bundanya gitu ya. Lalu kemudian ada juga mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang mereka mengalami satu kondisi psikologi di lingkungan sekolahnya. Dan saat ini tim psikologi kami sedang melakukan evaluasi pendampingan bersama dengan tim guru yang ada di SDN Kedoro 1 supaya ini bisa terurai. Ini yang kami lakukan. Konteks trial and error ini untuk program makan bergizi ini tidak serta-merta hanya memberikan makan gitu kan. Tetapi kita juga harus bisa memantau secara rigid bagaimana perkembangan tumbuh kembangnya anak di sekolah. Tidak serta-merta kemudian kasih makan lalu kemudian kita simpulkan oh anak-anak ternyata baik. Tetapi ternyata ada yang menurun, ternyata ada yang tidak bergerak. Lah, kami sudah melakukan itu. 80% siswa mengalami kenaikan indeks, 77% dia tertahan. Lalu kemudian 9% itu ada penurunan indeks. Nah, ini yang kita gali. Semoga ke depan dari pemerintah kota sendiri ketika melakukan program makan bergizi ini, insya Allah kami pasti yakin rekan-rekan akan melibatkan semua yang terkait, termasuk dinas kesehatan, ya, melalui puskesmas yang ada di kecamatan itu bisa ikut terlibat dengan aktif untuk memantau perkembangan anak. Jadi harus ada monitoring dan juga evaluasi begitu ya Pak ya? Agar program ini benar-benar tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Karena kita tahu bahwa anggaran daripada program makan bergizi ini kan tidak kecil. Gitu kan? Betul. Ini triliunan gitu. Harapan kami adalah program ini benar-benar bisa memberikan nilai manfaat yang maksimal seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo, Presiden terpilih, supaya kelak anak-anak ini seperti yang kami lakukan kemarin. Iya, betul. Kami mendapat sebuah gambaran bahwa program ini sangat positif. Ketika anak-anak ini diberikan sarapan, maka ternyata beberapa hal itu mempengaruhi. Apa aja nih Pak? Moodnya anak-anak menjadi jauh lebih baik. Yang kemarin dilaporkan oleh Kepala Sekolah SDN Kedoro kepada kami bahwa ini jarang terjadi Bapak. Lalu tingkat kehadiran siswa ke sekolah itu tinggi. Oh, karena anaknya jadi jarang sakit. Iya, itu kan. Ini tingkat kehadiran siswa tinggi. Lalu kemudian daya serap konsentrasi anak-anak di kelas itu juga meningkat. Ini yang kemarin disampaikan oleh guru-guru wali kelasnya kepada kami bahwa luar biasa bahwa dalam 1 bulan ini terjadi meningkatnya konsentrasi anak dalam menyerap pelajaran di sekolah. Ini yang kita apresiasi. Harapan kami ini kan ada jedah nih ya. Insya Allah mungkin nanti di program tahun 2025, tidak tahu itu di bulan Januari kah, Februari kah, yang jelas itu program ini akan jalan. Harapan kami anak-anak ini yang kami kemarin melakukan uji coba itu di semua sekolah yang mendapatkan program MBG ini juga melakukan hal yang sama, merasakan hal yang sama dampaknya. Gitu, Baik, ini saya masih banyak pertanyaan sekali Pak tentang MBG di tahun 2025. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama dengan saya Komi Aprilia dan juga Pak Yona, dan kita masih membahas tentang makan bergizi gratis di tahun 2025. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Yona selama percobaan 1 bulan itu sudah ada peningkatan. Ini padahal hanya 1 bulan saja. Namun bagaimana dengan dampak jangka panjang yang dari pemberian MBG bagi anak-anak sekolah ini Pak? Gimana? Monggo. Kalau dampak jangka panjangnya itu insya Allah pasti ada ya, karena memang
saya juga menyadari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu berdasarkan sebuah kajian, ada 49% ya anak Indonesia itu yang kalau berangkat sekolah itu tidak pernah sarapan. Dan itu akhirnya berdampak pada menurunnya indeks prestasi belajar siswa sekolah di Indonesia. Nah, pada dasarnya ketika anak-anak kita ini siswa-siswa sekolah di Indonesia itu diberikan sebuah nutrisi yang cukup, diberikan sarapan, ya, maka nutrisi akan masuk ke mereka dan kemudian ini akan luar biasa baik untuk membentuk konsentrasi belajar mereka. Ya, tentu dengan nutrisi yang baik gitu ya, dengan nutrisi yang baik yang tercukupi. Ini bukan perkara kemudian anak dikasih sarapan kenyang, gitu ya. Kita juga harus paham kebutuhan kilokalori yang dibutuhkan oleh siswa sekolah. Kalau kami kemarin melakukan sebuah trial and error di Sekolah Dasar Negeri Kedurus, maka yang dibutuhkan oleh anak sekolah itu kilokalorinya adalah 1.900 sampai dengan 2.200 kilokalori per hari. Maka kemudian program yang diberikan kepada siswa ini terkait dengan program makan bergizi gratis, seyogyanya kilokalori per hari dibagi 3, gitu kan. Makanya udah tepat kalau kemudian Bapak Presiden kemarin menyarankan bahwa nutrisi itu untuk makan bergizi gratis adalah sekitar 700 kilokalori sampai dengan 900. Saya sepakat dengan itu. Nah, ini bayangin, Mbak. Kalau kemudian anak-anak kita, saya berbicaranya untuk Surabaya saja, hampir 400.000 siswa SD dan SMP di Surabaya, setiap hari mereka tercukupi ya kilokalorinya, gizinya tercukupi, setiap mereka masuk sekolah lalu kemudian diberikan sebuah sarapan bergizi yang nilai kilokalorinya adalah sekitar 700 sampai 900 ya, tidak dalam konteks kenyang ya. Maka kebayang hampir 400.000 anak ini setiap harinya benar-benar dia bisa menyerap pelajaran sekolah, proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan sangat baik. Dan ini akan terus berkelanjutan, ini kan sustainable ya, ini akan terus berkelanjutan ya sampai kemudian mereka mudah-mudahan nanti ke depannya itu anak SMA juga dapat. Iya, kan betul, gitu. Mudah-mudahan ke depannya anak SMA juga dapat, sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden bahwa kita benar-benar akan mempersiapkan karena di tahun 2045 itu menuju generasi emas, ya, di mana kita akan mendapatkan sebuah bonus demografi, maka bonus demografi yang kita dapatkan ini benar-benar bisa melahirkan anak-anak cerdas, kan gitu. Generasi-generasi cerdas yang itu dimulai dari sekarang tahapannya. Betul. Saya tidak berpikir siswa sekolah se-Indonesia Raya, ya, tetapi saya berpikir bahwa ini Surabaya hampir 400.000 loh siswa SD dan SMP-nya. Coba kalau misalkan saat ini mereka mendapatkan asupan nutrisi yang baik ya setiap hari, tidak putus gitu ya, Senin sampai Jumat karena Sabtu Minggu libur, gitu kan, Senin sampai Jumat. Maka lalu kemudian mereka nanti beberapa tahun yang akan datang, insya Allah mereka akan muncul sebagai generasi-generasi cerdas yang bisa kita andalkan gitu. Maka Indonesia benar-benar akan menjadi negara maju seperti yang diinginkan Pak Prabowo. Di tahun 2045 Indonesia ini sudah siap bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Baik, karena kalau misalkan kita bicara dampaknya aja yang kemarin 1 bulan sudah sangat signifikan gitu ya, mulai dari mood anaknya, kesehatannya, sampai pada peningkatan prestasi di bidang akademik. Berarti nantinya dampak panjangnya juga pasti akan ada peningkatan. Otomatis. Kami meyakini itu. Mungkin banyak pihak yang melakukan uji coba makan gratis, mungkin konteksnya hanya sehari. Tapi kami kemarin melakukan uji coba itu selama range waktunya 1 bulan penuh. Ini bukan karena apa-apa, karena kami benar-benar pengen tahu sejauh mana program makan bergizi gratis ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang atau indeks prestasi belajar siswa itu sendiri. Jangan sampai program ini nanti ke depan ketika tidak kita kawal dengan baik, tidak kita lakukan dari awal seperti yang kami lakukan, kami mengkhawatirkan program ini kemudian akhirnya justru tidak tepat sasaran. Itu betul, yang nanti akan hanya ada kesia-siaan di situ. Kan gitu. Ini kan program ini belum berjalan nih Pak, tapi menurut Pak Yonas sendiri yang sudah menjalani program uji coba program ini selama 1 bulan, kira-kira tantangan apa sih Pak yang akan dihadapi oleh pemerintah kota untuk merealisasikan program makan bergizi gratis di tahun 2025 nantinya? Ya, tantangannya cukup banyak, Mbak. Salah satunya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, di Surabaya ini aja
hampir 400.000 siswa sekolah SD dan SMP gitu ya. Dan yang kita pahami sekolah-sekolah kita ini di Surabaya tidak hanya sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan raya. Banyak sekolah-sekolah itu yang berada di pemukiman padat penduduk, yang itu sulit sekali dijangkau aksesnya, kan gitu ya. Nah, tantangan dari pemerintah kota saat ini yang salah satunya terkait dengan berjalan lancar MBG ini adalah tentang distribusinya. Satu, tentang distribusi. Tolong dipikirkan bagaimana sistem distribusi kepada sekolah-sekolah yang ada di area-area tertentu yang sulit dijangkau, kan gitu. Karena ini konteksnya adalah sarapan nih, kan gitu. Maka harus pagi. Preparationnya ini harus benar-benar diperhatikan nih. Jangan sampai kemudian ketika preparasi lalu kemudian distribusi ini waktunya udah nggak kena, gitu loh. Lalu yang kedua adalah tantangan yang berikutnya terkait dengan jangan sampai program makan bergizi gratis ini justru yang awalnya diharapkan oleh Bapak Presiden adalah membangkitkan UMKM, melibatkan UMKM gitu ya, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya. Jangan sampai malah pelaku UMKM ini justru tidak dilibatkan dan akhirnya malah mati. Program makan bergizi gratis ini menurut kami seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden harusnya bisa mengikutsertakan, melibatkan peran aktif daripada pelaku UMKM. Ya, kita tahu bahwa di setiap sekolah, baik itu sekolah yang mungkin sekolah negeri maupun sekolah swasta, ya, biasanya itu ada kantin-kantin dan sebagainya. Kalau kemudian program makan bergizi gratis ini kemudian tidak tepat waktunya, gitu ya, tidak tepat waktunya, di sistem distribusinya tidak tepat waktu, maka dikhawatirkan justru dan tidak melibatkan UMKM, maka dikhawatirkan kantin-kantin sekolah maupun pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar sekolah ini akhirnya malah tidak bisa survive. Jadi mungkin supaya nanti bisa berjalan lancar begitu ya Pak ya. Baik, Pak, ini saya masih banyak pertanyaan ya terkait dengan makan bergizi gratis, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama dengan saya Komeng Aprilia dan juga Pak Yona, dan kita masih membahas tentang makan bergizi gratis tahun 2025 yang kebetulan beberapa hari yang lalu Bapak Presiden kita sudah memutuskan bahwa untuk proporsinya anggaran makan bergizi gratis ini sekitar Rp10.000. Nah, ini bagaimana Pak Yona menanggapi dengan harga anggaran proporsinya hanya Rp10.000? Terima kasih Mbak Komeng. Jadi pada dasarnya ini kalau menurut kami ya, berapapun anggarannya, mau 15.000, mau 10.000, ini sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Kembali lagi bahwa konteks dari program makan bergizi untuk siswa sekolah ini tidak pada kemudian besaran angkanya 15.000, tetapi terkait dengan kecukupan nutrisinya. 10.000 pun kalau kemudian diwujudkan dalam bentuk proporsi yang itu melengkapi kebutuhan nutrisi cukup, insya Allah cukup gitu ya. Pak ya. Jadi pada dasarnya saya rasa Pak Presiden pasti sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk juga bagaimana beliau mempertimbangkan terkait dengan rata-rata keluarga miskin di Indonesia itu satu keluarga itu punya 3-4 anak sekolah. Nah, sehingga harapan dari Bapak Presiden sendiri bahwa program ini diharapkan bisa membantu 82 juta gitu kan anak di Indonesia. Dan setiap keluarga rata-rata dengan asumsi satu keluarga miskin punya 3-4 anak, itu setiap keluarga miskin itu mendapatkan subsidi daripada pemerintah pusat melalui program makan bergizi ini sehari itu 30.000 sampai 40.000. Dan ini sudah satu hal yang luar biasa. Jadi kembali lagi kalau kita orang kita ini kan seringkali ngelihat bahwa 10.000 jadi seporsi cukup apa enggak? Dapat gitu kan? Apa begitu dapat ya, apa gitu kan? Dapat apa? 15.000 lah kemarin bagus. Sorry to say kalau saya bilang bahwa ini adalah untuk anak. Gitu ya. Bukan ini untuk orang dewasa. Bukan untuk makanan orang dewasa, kan gitu. Kembali lagi tadi saya sampaikan. Pahami dulu berapa sih sebenarnya ukuran kilokalori yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, kan gitu. Kalau orang dewasa, misalkan kita nih makan kalau nggak kenyang kan nggak enak, gitu ya.
Tapi kilokalori anak sekolah ini yang dibutuhkan perharinya itu adalah rata-rata antara 1.800 sampai dengan 2.200 kilokalori per hari. Nah, kalau per hari berarti kan asumsinya nih makan 3 kali, gitu kan. Tinggal 2.200 dibagi 3. Ketemunya sekitar ya, kurang lebih 700 sampai dengan 800 kilokalori per hari. Nah, dengan anggaran 10.000 itu di breakdown, maka itu insya Allah mencukupi dengan kebutuhan 700 sampai 800 kilokalori untuk per sekali makan buat siswa. Itu loh. Sekali lagi ya, saya tekankan bahwa ini konteksnya adalah sarapan atau makan bergizi untuk siswa, bukan untuk membuat siswa itu kenyang. Tapi untuk memenuhi gizi. Iya, itu loh. Itu kenapa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin, contoh nih, nasi, kebutuhan nasinya dia antara 100 sampai dengan 150 gram. Kalau menurut saya mungkin itu sudah sangat ideal gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin kebutuhannya 200 gram bisa jadi gitu ya. Tapi kalau untuk anak sekolah 100 gram nasi atau sampai dengan 150 gram nasi itu sudah sangat proporsional gitu ya. Lalu kemudian lauknya 80 gram. Kemudian kebutuhan buah dan lain-lain gitu ya. Saya rasa budget di angka 10.000 kalau kita modify ke beberapa elemen ini cukup gitu kan. Contoh 10.000 rupiah, contoh nih ya, Pak ini nggak cukup buat berasnya, siapa bilang beras nggak cukup, makanya jangan pakai beras import, gitu kan. Pakai beras lokal aja. Pakai beras lokal, dari petani sendiri supaya bisa lebih murah, kan gitu. Sayur-sayuran dan sebagainya. Makanya kenapa saya bilang ini harusnya relate dengan tujuan Bapak Presiden untuk mengoptimalkan UMKM termasuk petani-petani, pedagang-pedagang yang ada di pasar, gitu, supaya jangan kemudian ini kalau belinya impor ya nggak cukup, gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita optimalkan, oke, beras saya ngambil dari petani. Ya, kalau beras mungkin saat ini di angka 13.000 dan sebagainya, mungkin dengan melibatkan petani kita sendiri, pedagang UMKM, ambil berasnya itu dari beras lokal daripada petani, mungkin per porsinya bisa kena beras itu jadi nasi ya, menjadi nasi, per porsinya bisa di range antara 1.000 maksimal 1.500, kan gitu. Iya, betul. Karena kalau misalkan berasnya itu 10.000, kalau 100 gram nasi bisa jadi kan cuma sekitar 75 sampai 80 beras. Iya, betul. Kan jadi, gitu. Iya, dihitungnya nasinya bukan berasnya. Iya, kan gitu, Mbak. Iya, betul. Makanya kita sikapi ini secara positif gitu ya, bukan kemudian melihat loh kok jadi turun, kemarin dibilang 15.000 kok sekarang 10.000. Bapak Presiden kan sudah menyampaikan bahwa program ini akan kita jalankan sambil dievaluasi, gitu kan. Mana tahu nanti kemudian memang beliau mengambil sebuah kebijakan berikutnya terkait apakah angka 10.000 ini proporsional, apakah tidak. Sejauh ini beliau sudah pasti merekam, mempertimbangkan masukan-masukan dari banyak pihak, dan angka yang proporsional memang di 10.000 rupiah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah 10.000 ini untuk menyiapkan atau menyajikan makanan yang bergizi, bukan yang itu. Untuk anak-anak sekolah, bukan buat Mbak Kome sama saya, kan gitu. Kalau buat Mbak Kome itu cemban itu, waduh kurang banget, apalagi nggak kenyang Pak jadinya. Gitu. Tapi sekali lagi ini bukan makan untuk membuat anak-anak kenyang, tapi untuk memenuhi gizi anak-anak. Gizi anak. Nah, itu. Nantinya di pelaksanaan MBG 2025 ini bagaimana dengan pengawasannya Pak, supaya ketika program ini berjalan mulai dari distribusi kemudian sampai nilai gizinya itu semuanya terpenuhi dan terjaga stabil begitu Pak? Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan Mbak Kome ya, harapan kami MBG ini benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna. Yang intinya adalah bagaimana kami bersama pihak pemerintah kota, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan semuanya ya, ini kita benar-benar bisa bersinergi, berkolaborasi bagaimana MBG ini berjalan dengan baik. Libatkan semua stakeholder, libatkan semua dinas-dinas yang terkait, termasuk dalam hal ini puskesmas, lurah, camat ya, itu harus dilibatkan terkait dengan supervisinya. Tadi saya sampaikan bagaimana program kami yang kami lakukan untuk uji coba selama 1 bulan, ini melibatkan tenaga kesehatan dan juga tim psikologi dari salah satu kampus swasta di Surabaya. Nah, harapan kami nanti ke depan pun pemerintah kota juga menjalin sebuah kerjasama ya dengan pihak-pihak terkait
termasuk puskesmas, gitu kan. Ini paling penting nih. Iya, untuk mengawasi begitu ya Pak ya. Puskesmas ini sangat penting. Seharusnya puskesmas kita ini hadir, gitu ya, di program. Saya ngomong ke puskesmas karena ini layanan kesehatan terdekat ya, dengan sekolah-sekolah ya. Kalau kita ngomong rumah sakit kan kejauhan, gitu ya. Puskesmas ini harus dilibatkan, diikut sertakan di dalam program MBG. Mereka harus hadir di sekolah. Bila perlu mungkin setidaknya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau kalau nggak bisa 1 bulan sekali melakukan pemeriksaan kesehatan ya di sekolah-sekolah yang tersentuh oleh program makan bergizi. Lalu kemudian sistem distribusi, sekali lagi kan kita belum tahu nih mekanismenya nanti seperti apa. Tapi yang kita tahu bahwa ada hampir 400.000 siswa SD, SMP di Surabaya, dan itu berada di sekolah-sekolah yang tidak hanya di jalan besar, tetapi nyelempit-nyelempit di gang-gang kecil gitu. Apa bahasa nyelempit-nyelempit gitu kan? Jadi ada di pemukiman yang sulit terjangkau. Bahkan kadang-kadang ada sekolah itu nggak masuk di Google Map gitu, kan gitu, nggak masuk di peta gitu ya. Nah ini yang harus menjadi titik perhatian daripada pemerintah kota. Karena itu sekali lagi semua pihak harus dilibatkan di dalam pengawasan. Libatkan juga perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mereka dengan senang hati, saya rasa seperti kami kemarin melakukan program uji coba, perguruan tinggi swasta ini begitu antusias untuk ikut mensupport program uji coba program makan bergizi selama 1 bulan. Bagaimana fakultas psikologinya itu dilibatkan, baik dosen maupun mahasiswanya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat positif kalau kita mau melibatkan perguruan tinggi swasta di fakultas psikologi, program-program studi terkait gitu ya, untuk ikut serta di dalam MBG ini, insya Allah ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi ini PR yang besar juga untuk pemerintah dan juga DPRD supaya nanti program ini berjalan itu dengan baik begitu ya. Persiapannya harus matang, dan pemirsa semoga 2025 MBG ini berjalan lancar, baik pemerintah kota maupun DPRD Kota Surabaya juga bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Surabaya agar MBG ini tepat sasaran dan tepat guna. Baik, terima kasih Pak Yona atas waktunya. Saya Komeng Aprilia pamit undur diri. Selalu, Mbak Gome. Amin. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh